Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Kita beribadah bersama di dalam ibadah online kita. Saya percaya kita semua telah dapat melihat dan menikmati penyertaan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang minggu yang telah berlalu. Sesungguhnya kita berada di dalam keadaan yang baik, walau dimanapun kita berada pada saat ini, semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan bagi setiap pribadi kita. Mari sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita bawakan ucapan syukur kita untuk Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia Allah Bapa kita yang sungguh amat baik. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan Engkau siapkan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan, kami berkumpul bersama pada pagi hari ini di dalam ibadah online kami Tuhan. Kami percaya semuanya ini adalah karena kebaikan-Mu, penyertaan, kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sesungguhnya Bapa, setiap apa yang ada pada kami Tuhan, semuanya itu datangnya daripada Engkau. Semuanya adalah berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami Bapa dapat menjalani hari demi hari Tuhan, dengan kekuatan, dengan penyertaan yang dari Engkau Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya Tuhan. Walau dimanapun setiap pribadi kami berada pada saat ini, dari manapun Tuhan kami tune in di dalam ibadah online kami ini, kiranya Tuhan Engkau yang beserta dengan setiap pribadi kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan setiap gadget, peralatan elektronik yang kami guna pakai pada saat ini Tuhan, internet connection kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberikan kami Tuhan network connection yang terbaik Tuhan, agar kami tidak mengalami apa bentuk gangguan sekalipun Tuhan sepanjang kami menikmati ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu Bapa, Engkau yang melihat kerinduan hati kami Tuhan untuk datang berkumpul bersekutu bersama pada pagi hari ini, membawa pujian sembah kami Tuhan. Kami rindu Bapa, ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur Bapa, agar benih-benih firman-Mu Tuhan dapat tumbuh dengan baik Tuhan di dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya Tuhan. Biar Bapa hanya nama-Mu yang dimuliakan, biar Tuhan setiap apa yang kami lakukan Bapa, semuanya itu berkenan di hadapan mata-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah kau melupakanku, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya, mari kita terus memuji menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita imani bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita pasti berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kepegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Bersama-sama dengan Engkau kami pasti luar biasa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Salam dan selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan, Gereja Grace Sri Muda dan semua umat Tuhan yang bersama dalam kebaktian online pagi hari ini. Biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Yehova Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai semua. Segala hormat dan pujian bagi Yehova Bapa di surga. Karena belas kasihannya yang amat besar dapat menyatukan kita kepada suatu pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaannya melalui kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Saya akan membawa satu firman Tuhan yang bertajuk perkumpulan harta dunia atau di surga, yaitu dalam Matius bagian 6 ayat 19 dan hingga 21. Firman Tuhan kita baca sama dalam Matius 6 ayat 19 hingga 21. Saya menggunakan EVB. Ayat 19, jangan kumpulkan harta di dunia, karena di sini gegat dan karat merosakkannya, serta pencuri memasang masuk untuk mencurikannya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpul. Pengajaran ini yang kita sama akan perhatikan pagi hari ini adalah firman Tuhan. Dan adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh itu, dengan rendah hati, kita mau belajar firman Tuhan ini yang disampaikan olehnya sendiri dan diakui oleh saksi yang mendengarnya ketika disampaikan pada masa itu adalah dengan penuh kewibawaan. Bila Tuhan Yesus menyatakan firman ini, mereka bersaksi, ianya disampaikan dengan penuh kewibawaan. Ini tertulis dalam Markus 21 ayat 22. Saya baca Markus 1 ayat 22. Mereka kagum dengan ajarannya karena dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Oleh itu, mari kita menyerahkan firman Tuhan yang kita akan mendengar dan belajar pagi hari ini, supaya Dia yang menolong kita dalam penyampaian dan juga pendengaran. Saya ajak kita berdoa. Bapa yang di surga, Yehova yang Maha
agung. Kami datang pada Engkau pada pagi hari ini. Kami berterima kasih atas peluang dan kesempatan untuk belajar daripada firman-Mu. Kami tahu ajaran ini Tuhan, yang disampaikan oleh Engkau sendiri Yesus di awal pelayanan-Mu adalah penuh dengan kebenaran dan juga mempunyai implikasi yang berkekalan. Oleh itu kami minta, biar roh Tuhan, Roh Kudus Engkau menolong bagi saya yang menyampai dan para pendengar pagi hari ini, supaya mata hati kami terbuka untuk memahami dan juga bertetap untuk melakukan firman-Mu. Oleh itu Tuhan, kami nyerah masa ini, di mana juga kami berada di rumah kami minta supaya hati kami terbuka, dan Tuhan, supaya kami tidak diganggu. Oleh itu kami minta kuasa yang Maha Esa, kuasa Tuhan Yehova akan bersama kami dalam penyampaian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah ajaran, sebagian daripada ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang datang kepadanya di kawasan sebuah bukit di Kapernaum di negara Israel ketika itu, yaitu berdekatan atau dengan pantai Tasik Besar Galilea ataupun Galilea Sea of Galilee. Jadi ini adalah satu bahagian dari ajaran yang sangat panjang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mulai dari bahagian ke-5 sampai bahagian ke-7. Tetapi mereka yang mendengar, walau begitu panjang, tetap bertahan dan menumpu perhatian sampai habis. Juga begitu ramai yang datang, itu saya percaya dia berlaku di luar kawasan, di kawasan yang lapang, yang luas, di kawasan lapang di bukit. Jadi senang mereka mendengar, luas tempat untuk duduk mendengar Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus ini. Dan memang Tuhan Yesus adalah seorang guru yang pandai mengajar. Dan lebih daripada itu, ajaran yang disampaikan ini adalah dari dia sendiri. Ini adalah Tuhan menyampaikan ajaran yang berkekalan, yang sebegitu penting untuk manusia. Dan selain itu, bukan saja dia pandai mengajar, tapi dalam pengajarannya ada urapan, ada kuasa. Dalam pada itu juga, Tuhan Yesus sendiri mempunyai perasaan untuk semua orang yang datang. Kita mendengar ada lebih 2 kali dia membeli ribuan orang makan sebelum menyuraikan mereka. Dia juga menyembuh dan memulihkan semua yang datang dengan berbagai masalah dan berbagai penyakit. Dirasuk setan, ada yang cacat, penyakit kusta dan sebagainya. Dan ini Tuhan juga menyembuh semuanya yang datang. Dan ini adalah pemulaan. Saya percaya ini pemulaan penyataan kerajaan surga atau Allah bertapak di bumi. Kerana seperti kita tahu, ini ajaran yang disampaikan dimula pelayanan, the ministry of Jesus Christ. Pemula pelayanannya. Selepas dia dibaptis, dan lepas itu dia pergi di kawasan gurun, dicubai oleh iblis, dan dia balik. Dia menang atas percubaan itu, dan dia balik. Dan ini adalah
firman, ajaran yang disampaikan. Dalam Matius 4 ayat 17, Yesus pun mula menyampaikan perkabarannya, bertobatlah, karena kerajaan surga hampir tiba. Dalam King James ayat 17 ini berkata, "From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." Jadi, is at hand, iaitu dalam jangkauan, iaitu boleh dicapai. Jadi itulah saya kata, ini adalah pemulaan, penyataan kerajaan surga. Karena setelah itu, Tuhan Yesus kata, kerajaan surga itu boleh dijangkau, boleh dicapai. Jadi, ini adalah pengajaran. Pengajaran yang diberi ini hanya boleh dimengerti sepenuhnya bila dilihat atau diteliti atau dipandang melalui pola mata kerajaan surga. Pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan ini susah dan tidak mungkin diterima atau dipakai oleh manusia dunia kalau melalui pola mata kemanusiaan atau keduniaan. Jadi pagi hari ini kita akan coba mendalami ajaran ini, yaitu dengan pengertian ajaran bagi setiap ayat-ayat. Kita akan pergi melihat apa yang dikatakan dalam ayat itu. Kita akan melihat supaya kita dapat mengerti, coba mendapat pengertian, pemahaman daripada apa yang disampaikan dalam ayat, setiap ayat. Dan juga kita akan kita akan mendapat apa pengajaran yang didapat dari ayat-ayat ini. Dari apa yang disampaikan dalam setiap ayat ini. Jadi pertama, untuk pengertian ajaran setiap ayat, kita mula dengan ayat 19 yang kita telah baca. Saya baca sekali lagi. Jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di sini gagat dan karat merosakkannya, serta pencuri memesan masuk untuk mencurikannya. Jadi kita akan melihat beberapa definisi perkataan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Pertama, dia kata perkataan kumpulkan, yaitu dalam bahasa Ibrani dia outsa, yaitu kita macam orang membuat gudang, membina warehouse, tempat menyimpan banyak harta. Dan juga membuat bisnes, banyak bisnes, setiap memikir, memajukan atau membuat berbagai bisnes, dan juga membuat investment sana sini. Jadi ini yang arti dia kata kumpulkan di sini. Dan juga kita melihat perkataan harta di dunia. Apa harta ini? Ini adalah seperti emas, wang ringgit ataupun mata-mata wang, aset-aset mahal digumpul, termasuklah rumah-rumah, kereta-kereta, barang-barang elektronik apa dan sebagainya. Yang kaya lagi, lukisan-lukisan, barang antik-antik, semuanya itu adalah harta yang berharga, harta yang mahal. Aset ini adalah aset-aset mahal yang dimaksudkan harta. Dan kita tahu semua harta ini baik dan sangat juga perlu dimiliki di dunia ini. Tetapi Tuhan hanya katakan jangan gumpulkan. Jangan gumpulkan.
Mengapa dia kata begitu? Ini yang kita mau perhati. Mengapa Tuhan kata, jangan gumpulkan harta dunia di dunia. Dan dia memberi beberapa sebab dalam ayat seterusnya. Karena dia tahu, dan dari itu ini adalah dia memberitahu kita akan keburukan atau bahayanya atau implikasinya akan harta-harta ini. Bukan untuk diri kita, tapi untuk juga harta ini. Dan memang bagi orang yang punya harta itu, dia mau memberi peringatan akan bahaya dan keburukan harta ini. Dan kita boleh bahagi peringatan dia ini. Mengapa dia kata jangan gumpul harta di dunia? Kepada dua kategori. Pertama, kena ada agen-agen perosak dari alam semula jadi, yaitu daripada natural causes, daripada alam. Pertama, dan juga kita akan melihat lebih lagi apa agen-agen ini. Dan kedua adalah agen-agen perosak ataupun kejahatan dari perbuatan manusia yang dia terangkan dalam ayat seterusnya. Setelah dia kata jangan gumpul harta dunia ini. Jadi kita melihat agen-agen perosak dari alam semula jadi yang Tuhan Yesus nyatakan. Pertama, perosak gegat yang akan memakan, dia kata yang akan memakan harta itu. Ini adalah gegat atau yang akan perkara yang akan menjadikan harta-harta itu menjadi buruk. Reput, unzul, lusuh, dan hilang nilainya. Dan kalau kita melihat ajaran ini ya, ini disampaikan lebih 2000 tahun dahulu. Tapi kita melihat implikasi kenyataan ajaran Tuhan ini. Begitu tepat pengingatannya tentang atau untuk situasi kita masa kini. Kita ambil contoh barang mechanical. Ambillah dekat saja seperti kereta, semua jenis kereta, baik yang mewah dan sebagainya, akan hilang nilainya. Kalau kita beli daripada agen, hadir dengan harga ini, tapi kalau esok hari kalau mau jual, terus hilang harga, hilang nilai. Dan bagi kereta yang mewah lagi memerlukan penjagaan dan belanja yang besar untuk menjaga harta ini menjadi buruk ataupun reput dan hilang nilainya. Itu barang mechanical. Bagaimana barang elektronik yang kita pakai? Komputer, telepon bimbit, dan alat audiovisual dan sebagainya. Kita melihat begitu senang menjadi rosak dan begitu juga cepat hilang nilai tarikan atau fungsinya, yaitu cepat betul dia outdated. Ada saja yang baru, brand yang baru, versi yang baru, yang lebih canggih, tapi lepas itu outdated dalam 2-3 tahun. Jadi ada gegat. Ini adalah gegat yang Tuhan peringatkan kepada kita tentang harta-harta ini. Begitu mahal kita beli, tapi menjadi rusak, outdated,
dan sebagainya. Kedua, dia kata karat. Karat akan memakannya dengan apa? Barang menjadi rosak. Karat merosakkan barang. Membuatnya menjadinya tidak boleh dipakai atau berbahaya kalau pakai. Ini adalah kena environment, keadaan sekeliling. Okay? Membuat harta ini mudah menjadi karat. Lebih lagi, kalau barang di rumah dekat yang mewah, barang-barang mewah di tepi laut, lagi mudah untuk karat. Dan juga adanya hukum alam, yaitu second law of the thermodynamic entropy, mengatakan bahwa semua barang di dunia ini akan rosak. Nah, tidak boleh kekal fungsi. Jadi itu yang Tuhan peringatkan kita tentang harta-harta yang dikumpul. Karat akan datang. Dan yang ketiga, yaitu malapetaka dari alam, natural disaster, yang menjadi perusak yang sangat dasar. Kita tahu malapetaka dari banjir, gempa bumi, tanah runtuh, dan penyakit pandemik yang kita alami dan sebagainya. Dan mungkin harta ini hilang. Nah, ianya akan hilang segala-galanya dalam sekelip mata oleh natural disaster ini. Harta musnah dan hilang, ditelan bumi, dihanyut oleh air bah, ditimpa tanah runtuh, dan sebagainya. Dan satu yang saya perhatikan dalam kita menghadapi PKP ini, ramai mereka yang memiliki kereta mewah tidak boleh digunakan sepenuhnya. Tertinggal saja. Harga jutaan, tapi tidak boleh dipakai. Duduk di rumah. Jadi itu adalah peringatan. Peringatan Tuhan bahwa ada daripada natural, daripada alam yang akan merosakkan, yang akan menghilangkan, yang akan menjadi harta tidak bernilai. Apa? Yang kedua, agen-agen kejahatan dari perbuatan manusia. Pencuri. Adanya pencuri. Adanya pencuri ini masuk, memecah rumah dan mencuri barang, harta yang mahal. Dan juga pencuri ini dalam kategori ini juga boleh menggodam alat-alat komputer untuk mengambil mata wang. Dan ini sedang dan pernah berlaku dan boleh dilakukan masa kini. Tidak ada rumah yang kebal yang tidak boleh dimasuki oleh pencuri yang mahir. Walaupun kita dengar rumah pegawai polis pun mereka boleh pecah masuk. Jadi tidak ada keselamatan untuk harta oleh perbuatan manusia. Juga tidak ada komputer yang tidak boleh digodam oleh golongan yang mahir, yaitu hackers. Malahan bank-bank pun pernah dimasuk di burglar, dan juga alat komputer, program mereka juga pernah digodam oleh mereka
yang mahir ni, the hackers, untuk mencuri wang dari bank. Jadi adanya perbuatan manusia juga, adanya pencuri yang boleh menghilangkan harta-harta yang digumpul ini. Seperti kata, ini bukan satu amaran yang zahir, yaitu tidak dipakai. Kerana dia diberi lebih 2000 tahun dahulu. Tapi bila kita melihat, ya, seperti begitu tepat masa kini aplikasi nasihat Tuhan ini. Jadi Tuhan tahu apa yang dicakapkannya walaupun lebih 2000 tahun dahulu, bahwa akan ada pencuri untuk harta-harta yang dikumpul. Kedua adalah oleh perbuatan manusia ada penipuan, termasuklah skandal dan scam. Penipuan zaman ini, sekarang ini sangat licik kita hadapi. Dan saya percaya juga ramai di antara kita, lebih kita yang pernah bekerja atau yang bekerja pernah ditipu oleh golongan yang menggunakan berbagai cara untuk menipu. Ya, memang sangat penting kita sentiasa waspada dengan apa yang orang tawarkan bagi kita. Itu karena selalunya mereka menggunakan naluri, emosi untuk menjezat atau menjerat kita. Kita dengar begitu ramai orang yang hilang simpanan mereka melalui cara ini, seperti melalui Macau scam dan sebagainya. Sangat sedih melihat orang menipu, dan kita mudah ditipukan. Ada penipuan. Ini perbuatan manusia, dan Tuhan telah He warned us. Dia telah beri kita amaran. Dia beri kita peringatan. Mengapa? Dia kata jangan gumpulkan harta di dunia. Dan ada satu juga yang saya perhatikan tentang harta dunia ini, yaitu perbalahan. Karena ini banyak terjadi karena pengumpulan harta benda. Walaupun Tuhan tidak secara langsung menyentuhnya, tapi ini sesuatu masalah. Ini sesuatu akibat pengumpulan harta juga. Ramai adik-beradik, ahli-ahli gereja juga, rakan-rakan dan sebagainya berbalah dan memutus hubungan dan menjadi musuh kena perselisihan tentang harta-harta. Dan ini karena dalam hati manusia itu masih memiliki kedekian, iri hati, selagi belum menjadi manusia baru dan berubah menjadi pengikut Yesus Kristus sepenuhnya. Jadi itu mengapa Tuhan katakan jangan gumpulkan harta. Dan dia beri alasan. Dan alasannya kita tahu diguna pakai pada masa kita sekarang ini. Walaupun ianya sudah lebih 2000 tahun. Ini adalah ajaran sepanjang zaman di dunia ini. Jadi itu satu pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini tadi. Kedua, ajaran mengapa Tuhan memberi
peringatan ini adalah karena Tuhan. Dia tahu ataupun dia tidak mahu kita dikecewakan dan hilang harapan dari tipu muslihat iblis yang menguasai dunia ini. Ini adalah ajaran Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mahu kita dikecewakan dan hilang harapan dari tipu muslihat iblis yang menguasai dunia ini tentang harta di dunia. Yaitu Tuhan mau melindungi kita dari mengalami kekecewaan dan hilang harapan, putus asa dan kesedihan. Dan kita tahu, dan juga kita telah membaca ataupun mendengar beberapa orang telah mengambil nyawa sendiri dan juga nyawa orang lain, termasuk keluarga yang terdekat, kena kekecewaan dan putus asa dalam hidup mereka. Kenapa? Kena harta benda mengecewakan. Sedangkan Tuhan mengajar bahwa jiwa seseorang itu lebih berharga dari segala harta dunia yang digumpul. Nyawa, jiwa seorang itu sangat berharga dari segala harta yang digumpul di dunia. Dalam Markus 8:36 kata Tuhan sendiri, apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Satu lagi penekanan tentang perkara ini yang Tuhan berikan dalam satu cerita. Dan saya harap biar cerita ini membuat kita sadar atau kita mengambil berat akan ajaran yang Tuhan telah sampaikan ini, supaya dia masuk dalam hati kita dan kita benar-benar sadar. Bukannya saja yang kita dengar lepas itu begitu saja. Kita tidak ada tindakan, kita tidak melakukan sesuatu. Dan saya harap melalui cerita yang Tuhan Yesus katakan ini, cerita ini yang terdapat dalam Lukas, saya pikir kita telah mendengar. Tapi dalam konteks ini, biayanya menjadi terang bagi kita. Dalam Lukas 12, 16 hingga 21, saya baca untuk kita. Ayat 16, lalu dia pun menceritakan kepada mereka suatu ibarat. Seorang kaya mempunyai tanah yang mengeluarkan hasil yang banyak. Dia berfikir dalam hatinya, apakah yang harus aku buat? Tiada lagi tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Dia berkata, baiklah, aku berbuat begini. Aku akan meruntuhkan gudang-gudangku dan membina yang lebih besar. Disitulah aku akan menyimpan segala gandum dan harta bendaku. Aku akan berkata kepada diriku, oh, engkau mempunyai harta yang banyak untuk keperluanmu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum, dan bersuka rialah. Ayat 20. Tetapi Allah berfirman kepadanya, engkau bodoh, malam ini juga jiwamu akan dituntut kembali daripadamu. Lalu harta benda yang telah kau kumpulkan itu akan menjadi hak siapa? Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk dirinya tetapi tidak kaya pada pandangan Allah.
Satu lagi amaran. Tentang ini juga disampaikan oleh Rasul Yakub, saudara Yesus Kristus sendiri. Dalam Yakub 5, 2 hingga 3. Yakub bagian 5, 2. Kekayaanmu akan reput dan pakaianmu dimakan gegat. Emas perakmu akan berkarat. Karatnya akan menjadi saksi menuduhmu dan akan menghanguskan tubuhmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada akhir zaman ini. Saudara yang kekasih, itulah peringatan Tuhan kepada kita tentang mengumpul harta di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi apa yang dia ajakkan bagi kita? Dia beri amaran. Tapi dalam ayat 20, ini yang dia seru bagi kita. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merusakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurikannya. Satu ayat, satu perkataan supaya kita melihat konteks firman Tuhan ini, yaitu surga, in heaven. Itu yang Tuhan nyatakan, yaitu semaim, surga. Dan kita tahu surga adalah tempat Allah bersemayam, tempat Allah berada, as a abode of God. Di sana surga, yaitu ini yang tumpuan kita, harta di surga. Dan kita mau melihat apa surga. Itu adalah tempat Allah, yaitu tempat makhluk roh berdiam, dan tempat yang adanya kekekalan dan keabadian. Adalah tempat yang selama-lamanya. Di sana tidak akan ada perusak alam semula jadi lagi. Tidak ada physical environment yang seperti di dunia ini. Tidak ada gagat, tidak ada karat, tidak ada malapetaka alam lagi. Juga tidak akan ada perusak perbuatan manusia di sana. Karena ianya didiami oleh makhluk roh yang hati mereka suci, pure of heart. Orang di sana, pribadi-pribadi di sana, makhluk di sana, hati mereka adalah hati yang suci. Dan kita boleh cerita sedikit tentang surga, dan kita yang boleh saya sampaikan di sini adalah cerita daripada mereka yang kita dengar, yang telah dibawa oleh Tuhan sendiri di surga. Jadi apa yang mereka melihat? Dia katakan apa-apa yang di sana semuanya disediakan untuk kesukaan dan kegembiraan setiap penghuni. Benda di sana, semua benda yang di surga, dia kata bagaikan hidup dan bersedia melakukan apa yang menggembirakan setiap pribadi yang ada di sana. Ada hubungan, kontak dengan setiap benda di surga. Macam ianya hidup. Baik, misalnya emas. Dia dikatakan emas yang dijadikan jalan-jalan, tidak keras, tapi bagaikan kusen untuk setiap tapak kaki yang memijakkannya. Ya, saya telah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan juga yang telah dibawa di surga, Brooke
nama dia Pastor Brooke, dalam dalam YouTube, tentang menceritakan pengalaman dan apa yang dia lihat di surga. Tidak, satu lagi saya percaya, tidak akan ada pekerjaan. Kita tidak bekerja, kita tidak digaji, ada usaha untuk menerima upah atau digaji di sana. Pekerjaan kita hanya adalah menyembah dan untuk mengenal kebesaran dan keagungan Allah selama-lamanya. Ini sesuatu yang sangat indah. Karena tidak, bagaimana kita dapat mengenal kebesaran keagungan Allah yang tidak dapat berpikir, tapi kita ada eternity, kita ada kekekalan untuk mengenal keagungan Dia. Kita akan terus menyembah bila kita mengenal ini. Dan semua yang di surga itu telah disediakan oleh Allah Bapa, Tuhan, oleh Allah, untuk dinikmati untuk penghuninya, untuk kita yang akan ke sana untuk selama-lamanya. Semuanya telah disediakan. Dan Dia mau kita menikmati apa yang telah disediakan. Karena kita mengupur harta kita di surga. Dan tentang surga ini mungkin walaupun ianya tidak secara lengkap, yaitu mungkin seperti kehidupan di kebun Eden yang Allah ciptakan dan dinikmati oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Yaitu begitulah nikmat, begitulah keindahan kehidupan yang Allah sediakan. Dan dia ini seperti kehidupan di kebun Eden. Jadi itu sedikit tentang surga. Kumpulkan harta di surga. Jadi apa harta? Kita tahu harta di surga yang disuruh Tuhan kita kumpulkan. Dan saya percaya, walaupun dia tidak menerangkannya secara detail apa harta ini, tapi saya percaya ini adalah jiwa-jiwa manusia yang dimenangkan dari penguasaan iblis untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi inilah jiwa yang dapat diselamatkan, dimenangkan, yang diambil dari kuasa iblis, penguasaan iblis, daripada kerajaan iblis ini, kegelapan ini, dan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu dengan kita memberitakan Injil Kristus untuk orang yang masih dalam kuasa kegelapan, supaya mereka tahu kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, dan juga untuk menguatkan iman satu dengan yang lain bagi kita orang-orang yang percaya, supaya kita dapat masuk bersama dan tetap masuk dan tidak kehilangan apa-apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita sama. Jadi jiwa itu yang sangat berarti. Sebanyak-banyak jiwa dia bawa masuk dan dapat masuk dalam kerajaan surga, itulah harta-harta surgawi yang kita kumpulkan. Dan kita tahu jiwa ini tidak akan dirosakkan, tidak akan hilang nilainya, tetapi semakin bernilai dan kekal selama-lamanya. Jadi percaya ini adalah
dorongan Tuhan. Daripada mengumpul harta dunia, kumpulkan harta di surga. Dan gunakan apa yang telah Tuhan beri, harta yang Tuhan beri, untuk membawa ramai jiwa untuk masuk dalam surga. Itu ayat 20. Kita pergi ayat 21. Ayat 21, karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Definisi beberapa perkataan yang Tuhan gunakan lebih pertama adalah hati. Lebab. Ini adalah jiwa dan roh seseorang. Yaitu manusia dalaman, the inner man. Itu sesuai kata jiwa kita. Minda, kehendak, dan juga pengertian. Our understanding. Dan juga roh kita, hati kita. Ini adalah hati yang disebut. Disitulah hatimu. Itulah jiwa dan rohmu tertumpu. Bila kata di mana, yaitu di mana ini adalah lebih di tempat tinggal, yaitu tempat berdiri, no? Awak keputusan diri di mana, yaitu kita berdiri, ataupun tempat tinggal, ataupun keputusan diri kita di mana. Disitulah dia kata ni, apa artinya adalah bagaimana dia, yaitu apa akan berlaku atau terjadi. Dan perkataan tertumpu, ini adalah pengakhiran. Seorang itu akan berlaku di mana hatinya terhadap hartanya. Kerana kumpulan harta itu akan menentukan hati seseorang. Yaitu baik pembentukan dan pembawaan diri atau kehidupan seorang itu adalah mengikut kumpulan harta itu. Kerana ini akan berlaku selari dengan kumpulan harta. Pembentukan, pembawaan kehidupan seseorang itu memang dia akan selari dengan hartanya. Dia akan tertumpu pada hartanya. Jadi kita melihat seseorang itu, perangai, kebawaan dia adalah mengikut kumpulan harta dia. Jadi, apa pengajaran dari ayat ini? Tuhan tahu hati, jiwa manusia itu. Dan dia mengajar di mana dan bagaimana kita menumpu kehidupan kita. Saya harap dari ajaran ini Tuhan mengajar supaya hati kita tahu di mana dan bagaimana kita menumpu kehidupan kita. Supaya ianya kehidupan kita tidak sia-sia. Dan juga tidak dikecewakan atau dihampakan oleh salah tujuan ataupun salah pemikiran dalam pengertian dalam buku kumpulan harta. Jadi itu firman Tuhan yang sama kita belajar pada pagi hari ini. Saya harap
Kita sadar apa yang penting, apa yang utama. Lebih-lebih pada zaman akhir ini. Ini adalah hari-hari yang akhir. Sebelum Tuhan memanggil kita. Jadi biarlah ajaran Tuhan ini menolong kita, mengajar kita untuk menumpu di mana hati jiwa kita lebih menumpu pada saat ini. Dan kita puji Tuhan karena kasih Dia. Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita manusia, ciptaannya. Itulah dengan Dia dengan murah hati menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran sepanjang zaman ini untuk kita miliki, untuk kita mengetahui, supaya kita memiliki suatu kehidupan yang bermakna, berwibawa dalam dunia ini. Sementara kita menanti pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaannya bagi semua yang percaya kepadanya. Ini tekanan ajaran Tuhan ini bagi kita. Supaya sementara kita hidup di dunia ini, kita mempunyai matlamat, yaitu pengumpulan harta di surga. Dan ya, menggunakan apa yang Tuhan berikan. Puji Tuhan untuk kekayaan, puji Tuhan untuk harta benda. Tapi biarlah sama kita menggunakannya ke atas kemurahan Tuhan itu untuk melebarkan, untuk meluaskan kerjaannya, supaya ramai orang dibawa masuk dalam kerjaannya. Ramai orang dibawa keluar daripada kuasa iblis, kerajaan iblis, dan masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Oleh itu, saya serukan bagi sesiapa yang belum memberi hidup sepenuhnya kepada Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamat dan Allah dalam hidup kamu, yaitu dengan mengakui kamu seorang yang berdosa dan mahu menerima pengampunan yang diberikan oleh Yesus. Terimalah pengampunannya untuk segala dosa kamu dengan percaya yang Dia telah mati di salib untuk menebus segala dosa kamu, yaitu untuk membayar upah dosa kamu, supaya kamu tidak mati tapi memiliki hidup. Dia menebus, Dia yang memberi nyawa Dia, mengganti nyawa kamu. Karena nyawa kamu, jiwa kamu begitu berharga daripada segala yang ada di dunia. Harta yang ditawarkan dunia, bahwa jiwa kamu begitu berharga. Dan itu yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dia memberi hidup Dia. Itu saja yang boleh melebihi harta yang di dunia ini adalah nyawa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan nyawa kamu. Terima pengampunan Dia. Dan percaya juga bahwa Dia telah dikuburkan dan telah dibangkit pada hari ketiga untuk melepaskan kamu dari penguasaan iblis atas hidup kamu. Dan dapat Dia berkuasa untuk memberi kamu hidup yang baru melalui roh Dia. Jadi jangan lepaskan hari ini, masa ini, untuk tidak memberi hidupmu
untuk tidak menerima pengampunan oleh Tuhan Yesus bagi kamu. Karena jiwa kamu begitu berharga di mata Tuhan dan di mata kami hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, menyayangi kamu. Kami berseru dan juga dengan rendah hati meminta kamu menerima pengampunan Tuhan Yesus dengan percaya yang Dia mati untuk dosa kamu, dan percaya bahwa Dia bukan saja mati, tapi Dia telah bangkit daripada kematian itu, bangkit dari kubur Dia pada hari yang ketiga, supaya kuasa iblis tidak ada lagi atas diri kamu dan kamu, dan Dia hidup, bagaimana Dia boleh memberi kamu roh yang baru untuk hidup kamu, dan juga bersedia menerima kamu di surga. Oleh itu bersama-sama kita hidup sementara di dunia ini bagi kerajaan surga. Ingat kata Tuhan dalam Matius 6:33, utamakanlah, yaitu carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Dia yang duduk di sebelah kananmu Bapa. Dia adalah juru selamat dan Yehova bagi kami. Bahwa Dia adalah yang telah memberikan nyawa Dia. Dan kami bersyukur Bapa karena ada kuasa atas namanya. Ada kuasa dalam namanya. Karena darahnya ada kuasa untuk mengampun kami, untuk menyuci kami, Tuhan, daripada segala dosa kami. Kami menjadi anak-Mu Bapa karena Dia. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena mengenal ajaran-Mu yang begitu tepat untuk hidup kami. Supaya kami pada ketika ini, pada masa ini, akhir ini Tuhan, benar-benar Tuhan, bahwa hidup kami adalah dalam satu tujuan, yaitu mengumpul jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan akan bersama kami. Kami bersyukur atas hikmat, atas talent yang Tuhan beri kepada setiap kami. Dan Tuhan biar kami menggunakannya untuk membawa lebih ramai jiwa. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong menyertai kami sentiasa. Dan Tuhan kami bersyukur, kami memiliki kuasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang hidup. Kuasa Engkau yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Oleh itu Bapa, terima kasih atas hidup melakukan yang kehendak-Mu untuk hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa juga, biarlah jiwa yang memberi diri mereka pada hari ini untuk menerima pengampunan daripada Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat dan Allah dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau akan menyertai. Roh Kudus, Engkau akan membimbing, bawa mereka dekat dengan Engkau, bawa mereka dengan umat-umat-Mu untuk dibimbing dan untuk maju dalam mengenal kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dari awal kebaktian kami pagi hari ini sampai akhirnya. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan, kerajaan-Mu dibesarkan, karena bagi-Mu lah kerajaan dan segala-galanya. Dalam nama Yehova Yeshua HaMashiach kami telah berdoa. Amin. Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadap wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Yehova itu damai sejahtera. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
aku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku.